datang dan selamat bergabung kembali di channel SR Zona. Acap kali kita terlalu cepat memihak dalam menyikapi sebuah cerita. Sudut pandang terbatas membuat dunia yang begitu luas seolah hanya terbagi pada dua sisi, yaitu baik dan buruk atau hitam dan putih. Hal itu pula yang berlaku ketika kita menyikapi kisah Ramayana, di mana kisah tersebut menceritakan tentang cinta segitiga antara Rama, Sinta, dan Rahwana. Seperti sudah menjadi kesepakatan bersama untuk melabeli Rama sebagai pahlawan dan sebaliknya Rahwana sebagai penjahat. Namun jika kita melihat dari sudut pandang cinta, hal tersebut masih bisa kita perdebatkan lagi. Tetapi bukan tentang pewayangan Ramayana yang akan kita bahas dalam film berjudul The Villain yang dibintangi oleh Siva Rajkumar dan Kicha Sudipa, garapan sutradara Prem dan dirilis pada tahun 2018. Film ini mengisahkan tentang dua pria yang memiliki satu kesamaan, yaitu dua kepribadian dalam diri masing-masing yang terbagi oleh sifat Rama dan Rahwana. Bagi mereka tak ada salahnya menerapkan sifat disiplin dan setia seperti Rama, namun penting juga menggunakan taktik Rahwana untuk bertahan hidup. Sebagian besar kisah dalam film ini tertumpu pada upaya seorang pria untuk menyatukan kembali ibu dan anak yang terpisah. Akankah misinya berhasil? Oke, tanpa berlama-lama, yuk langsung saja simak. Ini dia rangkuman alur cerita filmnya. Semua tahu jika Rahwana adalah Raja Alengka-Diraja yang dikenal sebagai raksasa penguasa kegelapan. Nama lainnya adalah Dasamuka. Semua hal buruk selalu dikaitkan padanya, namun nyatanya ia tak sepenuhnya buruk. Selagi memimpin Alengka, Rahwana bukanlah pemimpin yang bengis. Ia justru dipandang sebagai pemimpin yang sukses dan murah hati. Di bawah kepemimpinannya, Alengka berkembang menjadi negeri yang makmur. Bahkan, konon rumah yang paling miskin di sana memiliki kendaraan dari emas dan tidak pernah ada kelaparan yang melanda kerajaan tersebut. Dalam percintaan pun, Rahwana terkenal dengan kesetiaannya. Selama hidupnya ia hanya mencintai satu wanita, yaitu Dewi Widowati. Ketika sang Dewi meninggal, perasaannya tetap ia jaga. Hingga saat sosok Dewi Widowati menitis pada Sinta, Rahwana kembali jatuh cinta. Sayangnya, ketika itu waktu mempertemukan Rahwana dan Sinta saat Sinta sudah diperistri Rama, Raja Ayodhya. Saat mengetahui cinta sejatinya telah menjadi istri orang lain, Rahwana pun murka. Ia hanya punya dua pilihan, merelakan atau mempertaruhkan segalanya untuk merebut Sinta dari Rama. Dan ia pun memutuskan untuk memilih alternatif kedua. Mungkin hal itulah yang tak disukai oleh Saloka, ibu seorang bocah bernama Rama. Ia menamakan putranya Rama sebab sang ibu ingin anaknya tumbuh baik dan bijak layaknya Rama. Saloka senantiasa menceritakan kisah Ramayana kepada Rama kecil dan memberinya sebuah kalung dengan liontin sosok Rama yang memegang panah. Lain halnya dengan Saloka, suaminya Viswana adalah seorang aktor di panggung teater yang senantiasa memerankan sosok Rahwana. Viswana bisa dibilang sukses dengan perannya sebagai Rahwana. Terbukti banyak penonton pada pertunjukan yang dipentaskannya. Namun suatu hari terjadi pertengkaran antara Viswana dan Saloka, di mana Saloka membuang uang hasil pementasan Viswana memerankan Rahwana dalam teater tersebut. Bahkan, Saloka nekat membakar satu-satunya properti Rahwana berupa mahkota yang sering digunakan Viswana pentas. Hal itulah yang menyulut emosi Viswana hingga menampar Saloka dan berkata jika wanita itu bukan lagi istrinya. Saloka yang tak menyangka jika Viswana berbuat setega itu padanya pun akhirnya memutuskan untuk minggat. Esok harinya, saat tersadar bahwa tindakannya berlebihan, Viswana mencari Saloka yang tak ditemukan di sekeliling kampungnya. Sampai akhirnya terdengar kabar jika sebuah kecelakaan telah menewaskan istrinya tadi malam. Sejak itulah Rama hanya tinggal berdua dengan ayahnya. Suatu hari, Rama kecil bertanya pada sang ayah, siapakah yang lebih baik antara Rama dan Rahwana?
Lalu Viswana menjawab, Rama baik, namun untuk bertahan hidup di dunia, menjadi Rama saja tidak cukup. Sebab itulah diperlukan pemikiran seperti Rahwana. Rama kecil pun mencoba memahami kalimat ayahnya. Ketika itu seperti biasa, pementasan hendak dimulai. Namun tiba-tiba Viswana terserang penyakit mendadak. Dan saat itulah Rama kecil menggantikan posisi ayahnya. Ia mulai memerankan sosok Rahwana lengkap dengan senjata pamungkasnya, sebuah gada. Beberapa tahun kemudian, Karnataka hendak mengadakan pemilu, di mana seperti kondisi pada umumnya, tatkala pemilu hendak berlangsung, kekacauan pun timbul dan melibatkan para preman. Namun dari sekian banyak preman itu, mereka hanya takut dan tunduk kepada salah satu preman bernama Ramana. Ia menyebut dirinya Rama saat berdiam diri, namun Rahwana saat beraksi. Entah apa profesi Ramana sebenarnya, tapi ia memiliki ruang kerja lengkap dengan target project yang tertempel pada whiteboard. Nampaknya kala itu Ramana hendak menyelidiki tentang seorang penjahat kondang yang tak tertandingi. Bahkan polisi pun kesulitan menangkapnya. Namun, siang itu ketika Ramana dan kawannya sedang melintas di kawasan terminal, seseorang telah merampas kalung Ramana. Ramana pun mengejar pemuda itu. Namun ternyata ia tak bekerja sendiri, melainkan berkelompok. Sebab kalung diimbal dari satu pemuda ke pemuda yang lain. Kejadian itu menyebabkan terjadinya aksi pengejaran hingga perkelahian. Seperti tak kenal lelah, para pemuda itu mengecoh Ramana dengan melempar kalung tersebut dari satu orang ke orang lainnya. Melompat dari satu bangunan ke bangunan lain, hingga kalung tersebut sengaja mereka jatuhkan di suatu tempat. Tapi karena Ramana tak mengetahuinya, ia terus mengejar komplotan tersebut hingga mereka menemui jalan buntu. Ramana pun menghajar salah satu dari mereka dan membuat yang lain kencing celana. Hal itu ia lakukan sebab kalung itu sangatlah penting baginya. Kalung itu sudah seperti jiwa ibunya. Dalam perjalanan pulang, Ramana melihat seorang gadis yang tergeletak dan mengalami luka di kepala. Gadis itu menggunakan kalung yang sama dengan kalung Ramana yang hilang. Tapi Ramana tak menyadarinya. Tampaknya gadis itu baru saja mengalami laka lantas. Melihat orang hanya berkerumun saja, Ramana bergegas menggendong gadis tersebut dan hendak membawanya ke rumah sakit. Namun ternyata itu hanya sebuah tes dari si gadis bernama Sita yang berprofesi sebagai aktivis sosial untuk melihat seberapa besar empati masyarakat saat melihat peristiwa terjadi. Sebab kebanyakan dari mereka hanya gencar memposting sebuah peristiwa yang baru terjadi di media sosial alih-alih memberikan pertolongan pertama. Karena itulah Sita memeluk Ramana. Di lain hari ketika Ramana dan kawannya tengah bersantai di sebuah kedai, mereka melihat Sita tengah dikejar oleh beberapa preman. Mulanya Ramana mengira itu bagian dari tes sosial gadis itu lagi. Tapi saat ia melihat kalung yang sama seperti miliknya, ia pun datang menyelamatkan Sita dari kejaran para pemangsa. Sampai akhirnya saat kalung tersebut hendak dirampas oleh salah satu preman, Ramana cekatan melumpuhkan preman itu. Usai perkelahian, Ramana dan Sita mendebatkan kalung tersebut. Ramana mengklaim itu adalah kalung miliknya, sementara Sita juga melakukan hal yang sama. Untuk menyudahi perdebatan itu, akhirnya Sita pun menceritakan suatu kejadian. Kala itu, kecemasan melanda satuan kepolisian, di mana penjahat tersohor yang dikenal dengan sebutan Raja Rama membuat polisi lelah dengan aksi-aksinya. Ia adalah monster berbentuk manusia. Tindakannya dikenal tidak normal dengan berani membunuh secara brutal dan sadis. Semua tindak kejahatannya sudah sangat banyak, namun tak sekalipun polisi berhasil menangkapnya. Keberadaan penjahat kawakan itu paling sulit dilacak. Diketahui ia juga menjalankan bisnis internasional senpi ilegal. Sampai ketika salah satu anak buahnya tertangkap, pemuda itu membocorkan jika Raja Rama adalah dua orang yang bersatu. Rama adalah nyawa bagi raja. Sebab itulah kepolisian menyusun planning hendak menangkap Rama hidup-hidup untuk memberikan kesaksian di pengadilan.
Dari pemuda itu pula, polisi mengantongi info jika Rama telah tiba di Hyderabad. Dan hari itu juga, kepolisian memberikan tugas kepada seorang inspektur yang dipercaya mampu menangkap Rama. Berbekal info dari anak buah penjahat kondang itu pun, akhirnya mereka berangkat menuju lokasi. Di sana sosok Rama nampak tenang menyambut kedatangan para polisi. Begitupun para polisi yang telah siap meringkus penjahat itu. Namun tiba-tiba, sebuah ledakan menyerang para pasukan polisi tersebut, termasuk sang inspektur dan anak buahnya. Mereka tak tahu jika Rama telah menyiapkan perlindungan bila mana sesuatu yang buruk terjadi padanya. Kepolisian pun kembali kehilangan targetnya. Suatu hari, ketika Rama melakukan perjalanan, ia bersama sopirnya singgah untuk menonton pertunjukan teater di kota Kanyakumari. Di sanalah ia pertama kali melihat Sita sedang memerankan tokoh Sita dari pewayangan Ramayana. Seketika Rama pun jatuh cinta kepada gadis itu. Namun tak seperti namanya, Rama justru bertindak layaknya Rahwana. Ia menculik Sita, membawanya ke suatu tempat. Sita terkejut. Ia bermaksud melarikan diri dari Rama, namun justru terjebak oleh kawanan preman lokal. Beruntung Rama tiba tepat waktu menyelamatkannya setelah terjadi sedikit baku pukul di sana. Meski telah diselamatkan, Sita masih juga ingin pergi dari Rama. Tanpa ragu, Rama pun memberinya segepok uang. Namun sesaat kemudian, Sita kembali. Ia berubah pikiran. Gadis itu telah jatuh cinta kepada penculik yang telah menyelamatkannya. Sita mengaku yatim piatu. Jika ia kembali pun tak ada yang ingin ia temui. Sebab itulah ia putuskan untuk hidup bersama Rama. Tentu saja Rama senang mendengar hal itu. Kemudian mereka pun memutuskan untuk menikah. Rama telah membeli segala keperluan pernikahan mereka, dan Sita telah menunggunya di dekat kuil. Sebelum mereka melangsungkan pernikahan, Rama yang sudah kepincut cinta gadis itu pun menceritakan kebenaran tentang dirinya, di mana ialah penjahat yang telah dicari-cari oleh polisi. Ialah yang selama ini melakukan kejahatan-kejahatan sadis itu, dan ialah sebenarnya Raja Rama. Namun tak banyak yang tahu jika Raja Rama adalah dua orang yang bersatu. Rama bak nyawa bagi Raja, begitu pula sebaliknya. Rama telah menganggap Raja sebagai ayahnya. Sebab pria itulah yang kadang-kala melindunginya dari serangan lawan. Sita hanya tertegun mendengarnya, hingga tiba-tiba sekelompok preman menembak sindur seserahan untuk pernikahan mereka. Seketika terjadilah pertarungan di sana. Sampai akhirnya Rama mengetahui jika Rajalah yang mengirim mereka untuk membunuh Rama. Anak buah Raja menjelaskan jika usai Rama menemui Raja setelah penyerangan polisi tempo hari, Raja yang hendak mengambil alih posisi mafia London bernama Thomas tak ingin melibatkan Rama lagi. Ia ingin hanya ada satu raja di kerajaannya, yaitu dirinya sendiri. Sebab itulah Raja mengirim mereka untuk melenyapkan Rama. Mendengar pengkhianatan itu, Rama menjadi murka. Menyadari dirinya terancam, Rama hendak menyembunyikan Sita sebab ia tak ingin sesuatu terjadi pada gadis itu. Tapi tiba-tiba Sita menghentikan Rama dan mengatakan kebenaran bahwa sebenarnya ia datang untuk menyelamatkan reputasi ayahnya di kepolisian. Ternyata Sita adalah anak sang inspektur yang gagal bertugas untuk menangkap Rama. Sita menjalankan misinya secara pribadi tanpa sepengetahuan sang ayah melalui bantuan teman ayahnya untuk mencari tahu informasi tentang Rama. Sebab itulah ia sengaja bergabung dengan teater di Kanyakumari. Anehnya setelah mendengar hal itu, Rama sama sekali tak marah. Justru ia rela menyerahkan diri ke polisi demi Sita. Kabar tertangkapnya Rama menjadi berita gembira bagi para polisi, namun tidak bagi Raja. Tak lama mendekam di penjara, Rama
Rama dinyatakan melarikan diri, tapi ia tetap memberitahu Sita jika misinya ingin mendapat bukti-bukti konkret kejahatan raja dan membawanya menyerah juga ke kepolisian. Sebab jika ia dipenjara, maka kejahatan raja akan makin merajalela. Sita pun setuju. Malam harinya, dari titik lain, Sita mengamati Rama sedang berjumpa dengan raja. Tak lama kemudian, Rama melempar flash disk berisi bukti-bukti kejahatan raja pada Sinta. Setelah itu, barulah Rama dan raja mengendarai mobil milik Rama. Namun tak lama mobil melaju, sebuah ledakan terjadi. Hanya kalung Rama yang terjatuh saja, satu-satunya kenangan tersisa. Sita pun menangisi kematian Rama. Begitulah cerita Sita sampai ia memakai kalung yang sama dengan Ramana. Usai mendengar cerita Sita, tak selang beberapa lama, mobil polisi datang meringkus Ramana. Mereka menjebloskannya ke dalam penjara. Di sana ia ditemui oleh seorang pria di atas kursi roda, dengan penampilan yang sepertinya pria itu usai mengalami luka bakar yang cukup serius. Dan orang itu tak lain adalah raja yang telah berhasil diringkus polisi setelah kecelakaan bersama Rama. Raja menawarkan pekerjaan bagi Ramana untuk memburu Rama yang kini sedang ada di London. Menurut keterangan raja, sebelum kecelakaan itu, Rama dengan mulus menjalankan rencananya. Mulanya ia meminta bantuan raja untuk lolos dari penjara supaya tak jadi memberi kesaksian di pengadilan. Kemudian, mereka bertemu dan Rama berkata ia siap mengalah dari dunia gelap mereka. Namun mereka harus meloloskan diri ke London untuk menghindari penyergapan polisi. Sebab itulah Rama mengajak raja menumpang mobilnya. Rama berhasil meyakinkan raja. Hingga belum lama mobil melaju, bom pun meledak. Saat raja terjebak oleh seatbelt dan Rama berhasil meloloskan diri. Tak hanya itu, Rama juga telah menguras seluruh rekening bank milik raja. Sebab itulah ia sangat marah dan ingin Ramana membunuhnya. Sementara itu di London, Rama telah mengubah namanya menjadi Rahwana. Di London ia sukses menguasai pasar mafia internasional dan mengambil alih posisi Thomas yang terkenal sebagai pimpinan mafia di sana saat itu. Suatu ketika, seorang menteri menggunakan jasa Rama untuk membunuh seorang pengusaha bernama Edward. Kala itu, Rama mengirim Alex, tangan kanannya, untuk menangani kasus tersebut. Akan tetapi, Alex gagal dalam misi dan tertangkap polisi. Dalam upaya penyelamatan Alex, Rama turun tangan menyerang mobil-mobil polisi yang menawan Alex. Tapi saat digeledah, ternyata Alex menghilang. Tak lama kemudian, Rama menerima telepon gelap yang tak lain dari Ramana yang telah setuju bekerja sama dengan raja. Sedikit ia bermain kucing dan tikus dengan Rama, hingga Rama menemukan Alex ada di bagasi mobilnya dalam kondisi telah tak bernyawa. Sebuah sayatan nampak di lehernya. Rama murka melihat itu dan berniat membalas dendam kepada manusia yang belum diketahui rimbanya. Di jalan ia bertemu wanita mirip Sita, tapi berpenampilan sedikit seronok. Wanita itu melakukan hal yang berkebalikan dengan Sita, seperti minum dan merokok, membuat Rama meragukan jika itu adalah benar-benar Sita. Bahkan, ketika Rama mengajak ke kamarnya, wanita mirip Sita itu telah menanggalkan semua pakaiannya, mengingat profesinya adalah sebagai wanita penghibur. Sontak Rama terkejut melihat hal seronok itu. Kemudian, ia mengusir wanita tersebut. Tapi sebenarnya wanita itu memanglah Sita yang digunakan Ramana untuk menjebak Rama. Bukan semata-mata menjebak ingin membunuhnya, melainkan ia ingin membawa kembali Rama bertemu dengan ibunya, Saloka. Jadi ceritanya begini, Saloka tak sengaja berjumpa dengan Ramana di kampungnya ketika Ramana melakukan pentas sebagai Rama. Mulanya sang ibu yang telah lama menghilang dan dianggap meninggal menyangka jika Ramana adalah Rama, putranya.
Namun setelah melihat tabiat Ramana yang ternyata berprofesi sebagai penipu dengan cara memungut orang tua guna menguasai harta mereka, yakin jika Ramana bukanlah Rama. Pernyataan Saloka mampu membuat Ramana tersadar betapa eratnya ikatan seorang ibu dan anak yang tak bisa digantikan oleh apapun. Dari situ ia bertekad dan berjanji akan membawa pulang Rama untuk Saloka. Tak lupa Saloka memberinya kalung yang sama seperti yang dimiliki oleh Rama. Jadi, para preman yang mulanya mengejar Ramana adalah preman suruhan raja dengan melihat tanda pengenal kalung Rama memegang panah. Sementara para pengejar Sita adalah orang yang sama disuruh oleh raja untuk membunuhnya sebab ia sebagai perantara Rama menjebloskan raja ke penjara. Tepat usai mendengar cerita Ramana, Rama tiba setelah melacak lokasi terakhir nomor telepon yang digunakan oleh si penelpon gelap yang tak lain adalah Ramana. Ramana bisa meloloskan diri atas pertolongan Sita. Namun, hal itu membuat Sita dibawa oleh Rama ke gudangnya untuk mengetes apakah Sita ada hubungan dengan sosok penelpon gelap yang nyaris ditangkapnya tadi. Rama melepaskan anjing-anjingnya untuk mengejar Sita. Namun, selang beberapa waktu ia datang menyelamatkan Sita dengan mengendarai mobil lain dan menggunakan helm teropong serta berbicara layaknya Rama. Lalu ia menurunkan Sita di tengah jalan dan tak sengaja bertemu Ramana. Sontak Sita terkejut dan baru sadar jika pria tadi adalah Rama. Sementara itu, Ramana dihadang oleh anak buah raja setelah tahu jika Ramana tak melaksanakan tugas sesuai perintah. Justru hendak menyatukan ibu dan anak itu. Namun Rama datang tepat waktu setelah sempat dihadang oleh menteri yang hendak membunuhnya. Pertempuran pun tak terelakkan. Bahkan Rama telah membunuh tanpa menyentuh raja dengan nada-nada ancaman yang membuat mantan sekutunya itu mempersingkat hidup. Setelah pertempuran itu, barulah Ramana menceritakan tujuan sebenarnya dan meyakinkan Rama jika ibunya masih hidup dan telah menunggunya selama 25 tahun terakhir. Mulanya Rama enggan bertemu sang ibu sebab malu atas aksi-aksi kejahatannya selama ini. Ia malu sebab tak bisa jadi seperti Rama yang diharapkan sang ibu. Ia justru telah menjadi Rahwana selama ini. Namun, tak kuasa melihat raut kesedihan mendalam yang terpancar dari wajah sang ibu, Rama pun perlahan memberanikan diri menemui ibunya. Pertemuan ibu dan anak itu dipenuhi suasana haru dan isak tangis. Saloka mencium putra kebanggaannya, Rama. Di waktu yang sama, Sita juga ada di sana. Kini Rama yang berubah menjadi Rahwana telah kembali pada sosok Rama sesungguhnya. Dan film pun selesai.